Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat yang sangat banyak, sehingga pada pagi hari ini kita bisa masih melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian tadabbur kita yang pada kesempatan ini membahas tadabbur kandungan surat Al-'Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud, wa innahu ala dhalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul azim. Surat Al-'Adiyat, surat ke-100, mengingatkan kita tentang perjuangan kelalaian manusia dan pentingnya mengingat tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini dimulai dengan gambaran kuda-kuda perang yang melaju cepat penuh semangat, yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan terhadap sifat lalai manusia. Berikut adalah tadabbur hikmah yang dapat diambil dari surat ini. Semangat berjuang di jalan Allah. Wal-'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal-muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasaqna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kuda perang yang berlari cepat melintasi medan pertempuran dengan keberanian dan kekuatan. Seperti kuda yang tidak lelah dalam perjuangan, kita pun harus bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bekerja, belajar atau berdakwah. Semuanya harus dilakukan dengan semangat dan keikhlasan. Manusia cenderung kufur terhadap nikmat Allah. Innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Dalam ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa manusia cenderung kufur terhadap nikmatnya. Kita seringkali lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik berupa kesehatan, rezeki maupun kesempatan hidup. Surat ini mengingatkan agar kita selalu bersyukur dan tidak lalai. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ayat 8 menyebutkan bahwa manusia mencintai harta. Tadabbur hikmah, kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan duniawi dapat membuat manusia lupa akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang, menggunakan harta untuk kebaikan dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Kesadaran akan hari pembalasan.
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap sesuatu. Ayat 9-11 mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala amal manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kehidupan ini hanyalah sementara. Setiap perbuatan akan diperhitungkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu memperbaiki niat agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kuda perang menunjukkan urgensi dan kesungguhan dalam bertindak, sementara kelalaian manusia menjadikan kontras yang menonjol. Jangan sampai kita terlena oleh urusan dunia sehingga melupakan persiapan untuk akhirat. Hidup ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesungguhan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Adiyat adalah peringatan bagi kita agar kita tidak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semangat perjuangan sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Hindari sifat kufur nikmat dan cinta dunia yang berlebihan. Ingatlah bahwa segala amal yang kita lakukan akan diperhitungkan di akhirat kelak. Mari kita renungkan, apakah kita sudah bersyukur atas nikmat yang diberikan? Apakah kita telah memanfaatkan harta dan waktu dengan baik? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk hidup dengan penuh kesadaran, semangat berjuang dan keikhlasan dalam setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berikanlah kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berilah kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berikanlah keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.